Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan bahkan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan juga penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 8 ayat 28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat dikasih Tuhan, tentu kita tidak asing dengan ayat ini, bahwa Allah turut bekerja, ya. Jadi kita tidak sendirian, ada campur tangan Tuhan. Nah, kalau dikatakan Allah turut bekerja, artinya kita pun bekerja. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Allah juga turut bekerja di sana. Ya, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Maksudnya apa? Yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita lihat dari sisi belakang dulu, bahwa Tuhan itu punya rencana. Ya, Tuhan punya rancangan. Dan satu hal yang harus kita imani bersama, bahwa Tuhan tidak pernah gagal menggenapi rencananya. Tuhan sanggup menggenapi rencananya. Termasuk rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, Tuhan merancangkan apa yang baik bagi hidup kita. Nah, untuk bisa mewujudkan apa yang Tuhan rancangkan itu atas hidup kita, makanya Tuhan akan turut bekerja. Di sisi lain, untuk kita bisa sampai atau menggenapi rencana Tuhan itu, ada bagian yang harus kita kerjakan. Tetapi sesungguhnya kita tidak sendiri, karena Tuhan Allah turut bekerja untuk itu. Ya, proses hidup kita tidak sendirian. Jadi ketika nanti berhasil, ketika kita mengalami kemenangan, kita harus menyadari bukan gagah dan kuat kita sendiri. Ya, semua karena campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jadi jangan bermegah diri, jangan jadi sombong, jangan jadi merasa bahwa aku bisa karena aku. Tapi sadari aku bisa karena Tuhan yang menolong aku. Nah, jadi sadari di sini, walaupun Allah turut bekerja, seakan-akan kita yang lebih kuat bekerja, Allah hanya turut saja. Bukan begitu. Sesungguhnya Allah lah yang membuat kita bisa mengalami keberhasilan. Kita hanya melakukan bagian kita. Dan Tuhanlah yang membuatnya segalanya berhasil. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita merasa bahwa aku rasanya berat menjalani hidup ini, susah sekali, gak pernah bisa mengalami kemenangan selama ini. Ingatlah,
Ya, Tuhan sendiri mau turut bekerja dalam hidupmu dengan catatan engkau ada dalam rencana Tuhan. Engkau terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka yang engkau kerjakan itu akan diberkatinya. Sehingga engkau bisa berhasil. Engkau bisa mengalami kemenangan. Jadi kalau menang dan berhasil itu semua karena Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita semua selalu naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ya, selama engkau ada dalam Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, ya, bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan adalah engkau terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, kalau engkau sudah ada di sana, lakukan apa yang menjadi bagianmu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Perjuanganmu dan segala yang kau kerjakan akan berhasil, sebab Tuhan turut bekerja di sana. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena itu, selama ada bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Ya, karena itu mulai sekarang ya, jangan lagi merasa sudahlah ngelukro ya. Jangan putus asa, jangan menyerah di jalan. Ketika proses sedang terjadi, ingatlah ada Tuhan yang akan menolong engkau, ada Tuhan yang turut bekerja, dan ketika engkau terus setia, maka akan tiba waktunya engkau akan mengalami kemenangan itu, keberhasilan itu. Sekalipun kadang mungkin kita juga menemui jalan buntu, ingatlah Dia master of breakthrough. Tuhan yang akan menerobos, Dia akan membuka jalan baru di saat kita tidak menemukan jalan. Ya, jadi sekali lagi ya, percaya kita pasti bisa, sebab Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau Allah bekerja bersama dengan kita, tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, karena Tuhan sanggup melakukan bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita sekalipun. Nah, di sini seakan-akan ya, jadi kita ini dengan Tuhan tuh bekerja sama, bersama-sama dengan Tuhan. Mari, jemaat dikasih Tuhan, dengar akan panggilan Tuhan bagi hidupmu. Apa rencana Tuhan bagi hidupmu? Kalau engkau ada di dalamnya, tekun, tetap setia, lakukan apa yang engkau harus kerjakan. Dan lihatlah, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pasti akan terjadi. Sehingga engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan mengalami keberhasilan, sebab Tuhan bersama dengan engkau. Dan tidak ada yang terlalu sukar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kami menyadari keterbatasan kelemahan kami. Tetapi ketika kami ada dalam panggilan-Mu, ada dalam rencana-Mu Tuhan, Engkau turut bekerja. Dan kami percaya selama ada Engkau yang turut bekerja, kami pasti berhasil. Kami pasti berkemenangan. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu. Dan kami percaya ketika ada bersamamu, kami bisa melewati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.